هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، إخوان في الدين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan uraian Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tathhil I'tiqad an Adran al-Ilhad, di mana beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita 5 kaidah yang telah terdahulu pembahasannya, dan selanjutnya beliau akan menyebutkan syubhat-syubhat, kesamaran dan kerancuan yang dijadikan dalih oleh orang-orang yang berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah, yang mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, namun kemudian mereka menolak bahwa itu adalah kesyirikan. Maka untuk menjembatani perkara tersebut antara kaidah dengan syubhat, maka Imam San'ani rahimahullah ta'ala kembali menegaskan perkara-perkara yang telah terdahulu pula pembahasannya. Ya, kita sebutkan 3 perkara. Ya, insyaallah masih ingat. Nah, selanjutnya kita mengulang kembali sebagian dari perkara tersebut sebelum melanjutkan pembahasan. Dia menyebutkan rahimahullah ta'ala, "Laqad kana al-musyrikuna minhum man ya'budu al-malaa'ikah wa yunadihim 'inda asy-syada'i, wa minhum man ya'budu ahjaran wa yahtifu biha 'inda asy-syada'i, wa hiya fil 'asr صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمل طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد." Syekh menyebutkan rahimahullah ta'ala bahwa orang-orang musyrik, mereka dalam penyembahannya kepada selain Allah, dalam kesyirikan mereka, maka mereka berbeda-beda dalam apa yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka menjadikan malaikat sebagai sembahan, di antara mereka menjadikan batu yang dia asalnya adalah patung dari orang-orang saleh yang mereka cintai dan mereka berkeyakinan terhadap mereka, yang dibuat patung itu hanya untuk sekedar mengingat, menenangkan hati, namun kemudian tatkala berlalu masa disembah, dan akhirnya bukan hanya orang saleh tersebut disembah, bahkan berhala tersebut disembah. Di antara mereka juga ada yang menyembah Al-Masih Isa bin Maryam, dan di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang. Maka Syekh mengatakan, فبعث الله محمدا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، بأن يفرده بالعبادة كما أفرده بربوبيته للسماوات والأرض، ويفرده بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. Maka Allah mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka kepada penyembahan hanya kepada Allah semata, dan agar mereka mentauhidkan Allah, memurnikan Allah dalam ibadah tersebut, sebagaimana mereka memurnikan Allah, menunggalkan Allah dalam sifat rububiyahnya, dalam penciptaannya kepada langit dan bumi, dan agar mereka mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dengan makna atau apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan meyakini akan maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi ketentuannya, dan agar mereka tidak menyeru bersama Allah selainnya, siapapun, kepada siapapun selain Allah. Allah telah berfirman, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum li syai'. Wa qala ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 14, milik Allah seruan yang hak, doa yang hak, dan semua orang-orang yang menyeru
kepada selain Allah, yang meminta dan mendoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai', maka apa yang mereka seru itu tidaklah mampu untuk menyambutkan, menjawab terhadap mereka sedikit pun. Wa qala ta'ala, Allah juga telah berfirman surah Al-Maidah ayat kedua, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah bertawakkallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Dalam ayat ini kita dapatkan takdimu al-ma'mul al-amil, didahulukannya apa yang seharusnya di belakang. Fatawakkalu 'ala Allah, bertawakkallah kamu kepada Allah, ya. Namun di sini didahulukan kepada Allah, yang kita mengerti bahwa bentuk yang memberikan faedah hasr, pembatasan, ya. Artinya, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Kata Syekh Aib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, min syarti as-sidqi fil iman billah an la yatawakkalu illa alaihi wa yufriduhu bit tawakkuli kama yajibu an yufriduhu bid du'a'i wal istighfar. Artinya, maksudnya adalah dari syarat kejujuran dalam iman. Ingat, in kuntum mu'minin, ya. Ini syartiyah, jika kalian beriman, ya. Maka daripada syarat kejujuran dalam iman kepada Allah adalah bahwa tidaklah kalian tidaklah mereka bertakwa kecuali hanya kepada bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka meninggalkan tawakal mereka atau meninggalkan Allah dalam tawakal mereka, sebagaimana kewajiban mereka, sebagaimana diwajibkan bagi mereka untuk meninggalkan Allah dalam doa dan istighfar. Wa amara Allah ibadahu an yaqulu iyyaka na'budu wa la yasduqu qailu hadha illa idza afrada al-ibadata lillahi ta'ala wa illa kana kadiban manhiyan an yaqula hadhihi al-kalimah. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, ya. Dan ini adalah kewajiban yang tidak sah salat kecuali dengannya. Dalam hadis Mubarak bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan di antara ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah ini adalah perintah untuk memurnikan penyembahan hanya kepada Allah, dan perintah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama dengan ayat yang sebelumnya, surah Al-Maidah 22, di sini ada takdim al-ma'mul al-amil, ya, alladhi yufidu al-hasr, yang memberikan faedah pemkhususan. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada akulah kalian menyembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Wala yasduqu hadzal qailu hadza, dan tidaklah jujur orang yang mengatakan hal ini, yang mengucapkan iyyaka na'budu, illa idza afrada al-ibadata lillah, kecuali jika dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia tidak meninggalkan Allah dalam ibadah, karena kadziban adalah dia berarti berdusta, lawan dari kejujuran. Manhiyan an yaqula hadil kalimah, dan terlarang baginya untuk mengucapkan kalimat tersebut, ya. Ada ta'liq yang disebutkan dalam catatan kami di sini, ya, dari yang menta'liq kitab, bahwa takdirul musannif bihadha fihi nazar, liannahu la yunha an qawli hadhihi al-kalimah wa innama yunha an yudafa ilayha ibadatu ghayri Allahi ma'ahu
ungkapan penulis di sini nazar, ada sesuatu di dalamnya, ya, perlu pembahasan, ya, ada kritikan dan catatan. Kenapa? Karena tidaklah dilarang dari ucapannya dengan kalimat itu, ya, hanyalah dilarang dari apa yang ia tambahkan pada kalimat tersebut dengan ibadah kepada selain Allah. Jadi yang salah bukanlah ucapannya tentu saja, yang kemudian dia dilarang dengan ucapan itu, tidak. Yang salah adalah apa yang ada dari ibadah yang ia kerjakan juga kepada selain Allah, di mana ia tidak menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna, sebab makna dari kalimat tersebut, kalimat tauhid atau kalimat iyyaka na'budu, nakhussuka bil ibadati wa nufriduka biha duna kulli ahadin, kami mengkhususkan engkau ya Allah dalam ibadah dan menunggalkan engkau dengannya duna kulli ahadin, tidak dengan selain apapun, tidak dengan selain apapun, ya. Wa makna qawlihi, dan dalam adalah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 56, fa iyaya ta'budun, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 41, wa iyaya fattaqun, maka hanyalah kepadaku kalian menyembah dan hanyalah kepadaku kalian bertakwa, ya. Semua adalah bentuk dari bentuk taksis, pengkhususan atau hasar, dalam bentuk taqdimu al-ma'mul ala al-amil, didahulukannya apa yang taqdimu ma haqqu ta'khir, didahulukan apa yang pada asalnya dia di belakang, jadi kedepankan, maka yang memberikan kekhususan. Sama dengan iyyaka na'budu, kalau kita lihat urutannya adalah na'budu iyyaka, karena iyyaka adalah objek, ya, tapi perlu didahulukan untuk menunjukkan adanya pengkhususan, ya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, lima urifa min ilmi al-bayan anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr, yufidul hasr, dari apa yang telah diketahui dari ilmu bayan, dari ilmu tentang al-bayan, ya, bahwasanya mendahulukan atau didahulukannya apa yang seharusnya dibelakangkan, maka itu memberikan faedah pembatasan. Artinya adalah iyyaka na'budu, ya, fa iyaya ta'budun, la ta'budu illallah wa la ta'budu ghairahu, artinya adalah janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyembah selainnya. Wa iyaya fattaqun, artinya adalah wala tattaqu illallah wala tattaqu illallah wala tattaqu ghairahu, tidaklah kalian atau janganlah kalian bertakwa kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah kalian bertakwa kepada selainnya. Kama fil kasyaf, seperti dalam kitab al-kasyaf, ya, tadi oleh siapa? Penulis Az-Zamakhsyari, ya. Maka dalam keterangan ini Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik ternyata beragam bentuk sembahan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dalam kesyirikan mereka itu, ya. Namun semuanya terpulang kepada satu makna. Apa itu? Bahwa mereka tidak menunggalkan Allah dalam ibadah, ya. Bahwa mereka tidak mengkhususkan ibadah itu yang dia merupakan hak Allah hanya kepadanya. Maka mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, apapun bentuk yang mereka ibadahi, apakah orang soleh, apakah malaikat, ataukah nabi, atau bahkan mungkin batu dan patung. Nah, kalau demikian keadaannya,
وإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنظر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. Kemudian beliau ingatkan, kalau begitu maka meninggalkan Allah dalam tauhid ibadah tidaklah sempurna, artinya la yasih maksudnya, ya, kecuali dengan menjadikan doa itu semuanya hanyalah kepada Allah. Seruan ketika sempit dan lapang tidaklah kecuali hanya kepada Allah. Istighatsah, talabul ghaus, meminta untuk diangkat dari musibah, ya. Wal isti'anah, dan meminta tolong, ya, billahi wahdahu, hanya dengan Allah. Wal luju' ila Allah, bertawakkal, ya. Wan nadar wan nahr, bernazar dan menyembelih hanyalah bagi Allah. Wa jami'u anwa'il ibadat, dan segala bentuk ibadah, minal khudu', dari ketundukan, wal qiyam, berdiri, tadallulan, dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, war ruku', ruku', was sujud, sujud, tawaf, wat tajarrud an thiyab, melepaskan pakaian, maksudnya apa? Dalam haji, ya, melepaskan pakaian yang berjahit dan menggunakan pakaian ihram, bukan maksudnya melepaskan pakaian sama sekali, tidak, ya. Maksudnya adalah isyarat kepada manasik haji, ya, bagian dari haji dan umrah, yaitu berihram, at-tajarrud an thiyab, al-mukhayyad wa labsu al-ihram, ya, wal halqu wat taqsir, demikian pula mencukur gundul, wat taqsir, dan menendekkan rambut, semuanya ketika tahallul, ya, dalam haji ataupun umrah. Kulluhu la yakunu illa lillahi azza wa jalla, semuanya tidaklah kecuali hanya kepada Allah, hanya karena Allah azza wa jalla. Dan ini sama dengan apa yang diuraikan yang panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dalam kitab apa? Kalian tahu mungkin? Barakallahu fiik. Dalam kitab Usul As-Salatah, ya, dalam kitab Usul As-Salatah. Baik, maka Syekh mengatakan, wa man fa'ala syai'an min dzalika, ya, jadi ingat, semua bentuk ibadah itu hanya boleh kepada Allah dan dikhususkan hanya kepada Allah. Jelas itu? Jadi beliau mengingatkan kaidah yang kelima, ya. Setelah itu beliau mengatakan, wa man fa'ala syai'an, maka barang siapa yang melakukan sesuatu min dzalika, syai'an min dzalika, sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah tersebut, syai'an min dzalika, min al-ibadat, paham ya? Limakhluqin hayyin aw mayyitin aw jamadin aw ghairihi faqad asyraka fil ibadah, yang ia palingkan, dia lakukan bentuk-bentuk ibadah itu kepada makhluk, baik yang masih hidup atau yang sudah mati atau bahkan benda mati dan selainnya, maka dia telah berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika dia palingkan ibadah tadi yang dia haknya Allah saja, maka dia dari golongan orang musyrik. Apapun yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, apapun yang mereka palingkan ibadah kepada Allah itu kepadanya. Jelas?
baik dia orang soleh, baik dia bahkan nabi. Paham ya? Jika kemudian ia memberikan ibadah kepada nabi tersebut yang dia harusnya kepada Allah, maka dia dari golongan orang musyrik dan dia telah masuk dalam kesyirikan, sama halnya dengan orang yang menyembah berhala dan batu. Ya? Ini belum tegaskan ini. Wasara man tuf'alu lahu hadhihi al-umur ilahan li'abidihi sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaran aw qabran aw jinniyan aw hayyan aw mayyitan. Maka jadilah apa yang dipayungkan kepadanya perkara-perkara tersebut, tuf'alu lahu, dikerjakan untuknya, baginya perkara-perkara ibadah itu. Hadil umur, hadil umur ibadat, perkara-perkara ibadah tersebut. Jadilah mereka apa? Ilahan, sembahan, li'abidihi, bagi para penyembahnya. Baik dia adalah malaikat, nabi, wali, pohon, kubur, jin, atau orang yang masih hidup, atau bahkan orang yang sudah mati. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. Dan jadilah orang yang menghambakan diri dengan bentuk ibadah tersebut, orang yang menghambakan diri dengan ibadah tersebut, atau dengan bentuk yang manapun dari ibadah, disebutkan istighatsah, isti'anah, ya, menyembelih, bahkan mencukur rambut, ya, berdiri, ruku dan sujud sesuai apapun bentuknya, dia orang yang menghambakan diri tersebut telah menjadi abidan lidzalikal makhluk, telah menjadi hamba bagi makhluk tersebut, musyrikan billah, dan dia adalah orang yang musyrik terhadap Allah, menyekutukan Allah. Wa in aqarra billahi wa abadahu, meskipun ia mengakui Allah dan menyembah Allah, ya, meskipun ia mengakui Allah dan menyembah Allah, fa inna iqraral musyrikina billahi wa taqarrubahum ilaihi lam yukhrijhum anil syirki. Sebab pengakuan orang-orang musyrik terhadap Allah, pengakuan dalam sifat apa? Sifat rububiyah, bahwa Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, tangannya segala perkara. Wa huwa yujir wa la yujjaru alaihi, dialah yang melindungi dan tidak butuh perlindungan. Bahwa pembenaran, iqrar, pengakuan orang-orang musyrik terhadap Allah, wa taqarrubahum ilaihi, dan pendekatan diri mereka kepada Allah, seperti kata mereka, ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi, kami tidak menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka mereka mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan mereka ini lam yukhrijhum an syirk, tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan, wa an wujubi safki dima'ihim wa sabi dararihim, dan tidak pula mencukupkan mereka, ya, tidak mengeluarkan mereka dari wajibnya menumpahkan darah-darah mereka dan menjadikan sabaya, tawanan, keturunan-keturunan mereka, wa akhli amwalihim, dan diambilnya harta mereka ghanimatan, sebagai bentuk ghanimah. Fallahu ta'ala adna syurakai al-syirki, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, ya, la yaqbalu amalan syurika fihi ghairuh, Allah tidak akan menerima satu amalan yang Allah disekutukan di dalamnya dengan sesuatu, wala yu'minu bihi man abada ma'ahu ghairahu, dan tidak pula dikatakan beriman kepada Allah orang yang menyembah bersama Allah sembahan yang lain.
Jelas? Ya. Jadi Syekh mengingatkan bahwa apa yang disangka oleh sebagian orang, nanti akan ditegaskan lebih lanjut dalam syubhat, tentang syubhat yang mengatakan bahwa syirik adalah penyembahan batu, penyembahan berhala itu syirik, ya. Penyembahan pohon itu syirik, ya. Adapun bertawassul, minta syafaat, meminta kepada orang yang saleh yang telah dikubur sekalipun, maka itu bukan syirik, bentuk memuliakan mereka, bentuk dari menghormati mereka dan seterusnya, ya. Maka silakan lihatlah, sesungguhnya mereka dikatakan syirik dalam orang-orang musyrik terdahulu dikatakan syirik dalam kalangan mereka juga mengakui Allah, menyembah Allah, dan apa yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah menurut mereka hanyalah perantara. Yang mereka inginkan dan tuju juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada perbedaan antara keduanya, ya. Yang disembah maka dia adalah ilah, yang menyembah dia adalah abid, ya. Apapun yang disembah selain Allah tersebut, ya. Dan di sini Syekh mengingatkan dengan tegas bahwa pengakuan orang-orang musyrik, dan ini faedah yang penting dalam pasal ini, bahwa apa yang ada dari pengakuan orang-orang musyrik akan tauhid rububiyah, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, lam yukhrijhum anisyirki, tidak mengeluarkan mereka dari syirik. Dengan kata lain, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam Islam. Jelas? Ya. Dan ini ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz pertama halaman 23. Beliau berkata, "Fa'amma tauhidur rububiyyati alladhi aqarra bihi al-khalqu wa qarrarahu ahlul kalami fala yakfi wahdahu bal huwa min al-hujjati 'alaihim." Kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, adapun tauhid rububiyah yang diakui oleh makhluk dan ditetapkan oleh ahlul kalam, para filsafat, ya, ahli mantik, yang mereka menulis buku untuk menetapkan bahwa Allah itu pencipta, pemelihara, itu disebutkan dalam pertemuan terdahulu, ma'rifatus sani' wal i'tiraf bi wujudillah, pengakuan akan adanya Allah dan mengenal pencipta, ya. Perkara ini perkara yang sesungguhnya mereka akui, yang kemudian ditulis buku-buku oleh ahlul kalam untuk menetapkan perkara ini, yang dia adalah tahsilul hasil, menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena orang musyrik telah mengakui perkara rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengakuan itu, kata Ibnu Taimiyah, fala yakfi wahdahu, maka dia tidak cukup, ya, semata, dia tidak semata-mata cukup, ya. Bahkan dia merupakan hujah atas mereka, dalil yang menjulitkan mereka. Mereka mengakui rububiyah Allah, namun tidak mau mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui pengkhususan sifat rububiyah bagi Allah, namun mereka tidak mau menerima pengkhususan ibadah hanya kepada Allah. Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan juz pertama halaman 47 mengatakan, "Wa ma tauhidur rububiyyati alladhi aqarra bihi al-muslimu wal kafiru." Adapun tauhid rububiyah yang diterima, yang diakui oleh seorang yang muslim maupun orang yang kafir, ya. Ya, jadi jelas orang kafir menerima. Wa qarrahu ahlul kalam fi kutubihim, dan yang ditegaskan oleh ahlul kalam, para filsafat Islam, filosof Islam, dalam buku-buku mereka, fala yakfi wahdahu, dia tidak cukup semata, ya. Artinya semata-mata tidak cukup. Pengakuan itu semata-mata tidak cukup, ya. Bal huwal hujjatu alaihim kama bayyana dzalika subhanahu fi iddati mawadhi'. Bahkan dia merupakan hujjah, merupakan dalil yang menghujat mereka, ya, sebagaimana yang Allah terangkan dalam beberapa tempat dari kitabnya dan telah terdahulu
bagaimana Allah mengutus para nabi ya untuk menetapkan tauhid rububiyah dan mengajak orang-orang musyrik untuk mengakui dengannya tauhid uluhiyah atau ibadah. Kira keberapa itu? Beda? Hah? Masa kedua? Hah? Kira keberapa? Kedua? Ya. Ya, setelah penyebutan tentang pembagian tauhid, ya kan? Ketiga. Paham ya? Kira ketiga. Jadi, ingat. Ternyata tidak cukup. Ya. Bahkan merupakan hujah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengakuan mereka akan tauhid rububiyah agar mereka juga mengakui tauhid uluhiyah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyentuh mereka dengan fitrah mereka, dengan apa yang telah mereka akui, untuk kemudian meninggalkan apa yang telah mereka selisihi dengannya perintah para nabi dan rasul, yaitu untuk menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemarin adalah al-istidlal bil muttafaq alaihi ala ma yukhtalafu fihi, pada dengan apa yang disepakati untuk apa yang diperselisihkan oleh mereka, yang mereka menyelisih dengannya para nabi, ya. Jadikan tanda apa yang mereka terima dan dia merupakan kebenaran untuk mereka bisa menerima tanda berikutnya yang dia adalah konsekuensi dari anak tanda tersebut. Jelas? Baik, saya kira ini yang dijelaskan dan kemudian beliau menyebutkan dalam pasal yang berikutnya, faslun. Ya, jadi titik terakhir dari pasal ini adalah pengakuan orang-orang musyrik akan tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak mengeluarkan mereka dari apa? Syirik. Baik. Maka saya mengingatkan sekarang, men-stressing, memfokuskan pada perkara ini. Faslun. Fasal. Idza taqarrara 'indaka anna al-musyrikeen lam yanfa'hum al-iqrar billahi ma'a ishrakihim fil 'ibadah wa la yughni anhum min Allah shay'a wa anna 'ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim annahum yadurruna wa yanfa'un wa annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allah ta'ala fanaharu lahum an-naha'ira وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. Baik, maka saya mengingatkan satu permasalahan penting. Kata beliau, jika telah tetap hal ini padamu, artinya idza taqanta hada, idza fahimta hada wa 'alimta, jika kau paham perkara ini, itu apa? Entah poin yang terakhir tadi, bahwa pengakuan tauhid rububiyah tidak mengeluarkan orang-orang musyrik tersebut dari kesyirikan dan sebaliknya tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena tetap diperangi, ya, tetap tumpahkan darah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika telah tetap hal ini, maka sungguh orang musyrik tidak bermanfaat bagi mereka pengakuan terhadap Allah, pengakuan mereka terhadap Allah
disertai dengan kesyirikan mereka dalam ibadah, ya, dan tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah sedikit pun, tidak mencukupkan bagi mereka dari Allah sedikit pun, dan bahwa penyembahan mereka yaitu keyakinan mereka kepada berhala-berhala, kepada apa yang mereka sekutukan Allah dengannya, bahwa keyakinan mereka bahwa sembahan-sembahan tersebut memberikan manfaat, yadurruna wa yanfa'un, memberikan mudarat dan memberikan manfaat, atau bahwasanya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan, dan bahwa mereka memberikan syafaat untuk bahwa sembahan-sembahan tersebut memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah, maka mereka pun menyembelih bagi sembahan-sembahan itu sembelihan. Mereka tawaf di kubur-kubur mereka, bernazar dengan nazar-nazar untuk mereka, dan mereka tegak berdiri mutadallilina, dalam keadaan merendahkan diri, mutawadhi'ina, dengan penuh ketundukan, fi khidmatihim, dalam mengurus sembahan-sembahan mereka itu, wa sajadu lahum, dan mereka sujud kepada berhala sembahan-sembahan tersebut, wa ma'a hadza kullihi, dan disertai dengan hal itu atau di samping itu, fahum muqirruna, dan sementara itu mereka mengakui kepada Allah dengan sifat rububiyahnya, dan bahwa dialah yang menciptakan. Namun tatkala mereka menyekutukan Allah dalam ibadahnya, ja'alahum, Allah menjadikan mereka musyrikin, golongan orang-orang musyrik. Paham ya? Artinya bahwa ibadah mereka kepada Allah tidak bermanfaat, ya, tatkala mereka menduakan ibadah kepada Allah dan kepada selainnya, maka tidak benar, ya. Allah menjadikan mereka musyrikin, ja'alahum musyrikina, walam ya'tadda biiqrarihim, dan Allah tidak mengakui iqrar mereka, pengakuan mereka itu tidak diterima, pengakuan mereka itu, karena pengakuan mereka itu tertolak dengan perbuatan mereka, maka tidak bermanfaat kepada mereka pengakuan tauhid rububiyah. Famin sya'ni man aqarra lillahi ta'ala bi tauhid rububiyah, sebab, ya, dari keadaan orang yang mengakui tauhid rububiyah adalah ia meninggalkan Allah dalam tauhid ibadah. Jika ia tidak melakukannya, maka pengakuan itu batil, tidak berguna. Intinya belum menegaskan al-iqrar bi tauhid rububiyah la yakfi wahdahu, pengakuan akan tauhid rububiyah itu semata-mata tidak cukup. Paham ya? Bahkan karena mereka berbuat syirik dalam ibadah, pengakuan itu seperti tidak ada artinya, batil. Jelas? Wa qad arafu dzalika wa hum fi tabaqatin nar, dan mereka telah mengetahui hal itu dalam keadaan mereka dalam kerak neraka. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 98, Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Allah berfirman menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrik ketika mereka dalam kerak neraka. Mereka berkata, "Tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, sungguh kami dahulu dalam kesalahan yang nyata." Kenapa? Id nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan engkau wahai berhala dengan Rabbul Alamin, ya. Mereka menyamakan Allah dengan mereka menyamakan berhala dengan Rabbul Alamin. Kata tersebut bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menyebutkan dari
keterangan ayat ini tentang hakikat syirik itu. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah wa lam yurid, dan mereka tidak menginginkan dengan taswiyah itu at-taswiyah fi jami' wujuh, kesamaan dalam semua sisi, tidak, ya. Sebab mereka mengakui Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Hanyalah mereka menyamakan Allah fi ba'dil wujuh. Perkara apa itu? Fi sarfil ibadah, ya, fayusrifuna al-ibadata lillahi wa li ghairihi. Maka mereka mengalihkan ibadah itu kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Fakanu musyrikin. Jadilah mereka disebut sebagai orang musyrik. Ini yang senani. Falabdus syarik yushiru iqrarahum billah. Bahwa lafal syarik sekutu telah mengisyaratkan bahwa mereka mengakui Allah. Mereka menyembah Allah juga. Padahal sembahan itu hanyalah milik Allah. Ibadah hanyalah kepada Allah. Paham ya? Maka mereka menyamakan Allah dengan tandingan dan sekutu dalam sisi ini. Fi ba'di al-wujuh saja, bukan pada semuanya. Ya? Baik. Kata Imam San'ani menegaskan perkara tersebut seperti yang disebutkan dari Imam Ibnu Qayyim tadi dan Imam Ibnu Taimiyah, ya. Ma'annahum lam yusawwuhum bihi min kulli wajhin. Padahal mereka hakikatnya orang musyrik tadi tidaklah menyerupakan Allah dengan berhala-berhala itu dari semua sisi, min kulli wajhin. Wala ja'aluhum khaliqina wala raziqin. Mereka tidak menjadikan berhala-berhala sembahan-sembahan mereka sebagai para pencipta atau para pemberi rezeki. Lakinnahum alimu wa hum fi qa'ri jahannam anna khalaqahum al-iqrara bi dhurratin min dhurrati al-ishrak fi tauhid al-ibadati sayyarahum kaman sawwa bainal asnami wa bain rabbil anam. Akan tetapi mereka mengetahui dalam kalangan mereka, dalam liang jahannam, bahwa pencampuran mereka, khaltahum, pencampuran mereka, pengakuan, maksud pengakuan rububiyah, ya, bidarratin min darratil isyrak, dengan darrah, dengan biji dari biji-biji kesyirikan dalam tauhid ibadah, menjadikan mereka seperti orang yang menyamakan antara berhala dengan pencipta manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman surah Yunus ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka syirik. Artinya ma yuqirru aktsaruhum fi iqrari billahi wa bi annahu khalaqahum wa khalaqa as-samawati wal arda illa wa huwa musyrikun bi ibadatil awthan. Artinya adalah tidaklah kebanyakan dari mereka mengakui, ya, dalam pengakuan mereka kepada Allah bahwa Dia adalah pencipta mereka dan pencipta langit dan bumi, kecuali mereka berbuat syirik dalam penyembahan kepada berhala, dengan penyembahan kepada berhala. Ikhwan fillah azanallahu wa yakum. Sekira jelas di sini penegasan yang berulang dari Syekh rahimahullah taala tentang pengakuan orang-orang musyrik pada tauhid rububiyah. Ya. Kemudian beliau mengingatkan perkara yang lain, dan ini perkara yang juga sangat penting, membantu kita memahami hakikat apa yang beliau sebutkan selanjutnya. Kata beliau, "Bal sammallahu ar-riya fi ta'ati syirkan." Beliau muncul atau datang dengan
permasalahan yang lain, tetap dalam rangka menegakkan tentang bahaya syirik dalam ibadah, dan bahwa syirik ini terlarang dan menyebabkan batalnya pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah. Itu yang ingin dia tunjukkan sih. Tapi beliau datang dengan bisyatta turuk, berbagai jalan, berbagai cara dalam rangka memahamkan akan perkara ini, ya. Maka beliau mengatakan bahkan Allah telah menamakan riya dalam ketaatan sebagai syirik, ya, riya dalam ketaatan sebagai syirik. Ada yang tahu dalilnya? Ya, assalamualaikum. Syirkul asghar. Fakala riya, ya, ialah riya. Baik. Maka Rasulullah jelas menyebutkan tentang riya yang dia adalah dalam ketaatan kepada Allah syirkan, disebut sebagai syirik, ya. Padahal kata Syekh, ma'anna fa'ilat ta'ah ma qasada biha illa Allah Ta'ala. Padahal orang yang melaksanakan ketaatan itu tujuannya tidaklah yang dia inginkan dengan ketaatan itu kecuali Allah. Paham ya? Namanya ketaatan, ya. Amal ketaatan, amal kepada Allah kan gitu, ya. Namun wa innama arada talab al-manzilati bitta'ati fi qulubin nas. Jadi hakikatnya dia ibadah itu kepada siapa? Allah kan? Salat, ibadah. Puasa, ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah gitu. Tetapi ada tambahan di sini dalam ibadahnya. Apa itu? Dia menginginkan talab al-manzilah, adanya tempat, adanya kedudukan, ya, dengan ketaatannya itu di hati manusia. Wah, dia ahli ibadah, ya. Dia ingin dilihat bahwa dia sedang ibadah. Yang dia maksudkan ibadahnya siapa? Allah. Dia tidak beribadah kepada para penonton, ibaratnya begitu, ya kan? Dia beribadah kepada Allah. Tapi dia menginginkan sesuatu juga, yaitu dengan orang menonton dia pamerkan, diharapkan dia punya kedudukan tersendiri, ya, dapatkan pengakuan dan seterusnya, ya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Disebut apa amalan ini? Ya, disebut syirik. Paham ya? Fal-mura'i, maka orang yang riya, abadallah la ghairah, ia menyembah kepada Allah tidak kepada selainnya, kan? Hanya kepada Allah saja. Lakinnahu khalata ibadatahu biqalabil manzilati fi qulubin nas, namun ia campurkan ibadahnya dengan harapan adanya kedudukan di dalam hati manusia. Falam yuqbal lahu ibadatan, maka tidak diterima baginya satu ibadah atau ibadah tersebut. Falam yuqbal lahu ibadatan, maka Allah tidak menerima baginya ibadah tersebut, ibadah tadi atau ibadah, wasammaha syirkan, dan Allah menamakannya sebagai syirik. Kama akhraja Muslim min hadits Abi Hurairah, sebagaimana Rasulullah menyebut, bagaimana Imam Muslim mengeluarkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'an asy-syirki, man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, Allah telah berfirman, sesungguhnya aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang ia menyekutukan dalam amalan itu aku dengan selainku, taraktuhu, akan aku tinggalkan ia, wa syirkahu, dan kesyirikannya. Ya, baik. Kalimat yang
menjadi syahid dalam hadis ini adalah kalimat taraktuhu wa syirkahu. Taraktuhu wa syirkahu. Para ulama menafsirkan hadis ini tentang syirik riya. Syirik riya, jelas ya? Dan disebutkan dalam hadis ini bagaimana seorang yang beramal dengan satu amalan, namun ia menyebutkan Allah dalam amalan tersebut, ya. Sebenarnya yang dia sembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia inginkan tambahan yang lain dengan penyembahannya kepada Allah, ya. Seperti yang disebutkan pula oleh Imam Muhammad Al-Wahhab dalam kitabnya Babu Iratil Insan di Amali Dunia, bab keinginan manusia untuk mendapatkan dengan amalannya dunia, ya, manzilah, ya. Maka Allah mengatakan taraktuhu, aku tinggalkan ia, wa syirkahu, dan kesyirikan. Sebenarnya syirik adalah ibadah dia, ya. Tidak lagi disebut bahwa dia taraktuhu wa ibadatahu, namun dikatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan ia dan kesyirikannya, perbuatan yang ia menyebutkan Allah dengan selainnya, ya. Bal sammallahu tasmiyata bi Abdul Harith syirkan. Bahkan Allah menamakan penamaan dengan Abdul Harith sebagai kesyirikan. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 59. Firman Allah, "Falamma ataha salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Maka tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang saleh atau anak yang kemudian lahir dalam keadaan sehat, maka mereka keduanya, sang bapak dan ibu, menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berdua, ya. Fa'innahu akhraj al-imam, tentang ayat ini Imam Ahmad mengeluarkan dari Imam Tirmidzi dari hadis Samurah bin Jundab, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, lamma hamalat Hawa wa kana la ya'ishu laha walad tafa biha iblis. Tatkala Hawa istri Nabi Adam alaihissalam hamil dan adalah sebelumnya tidak pernah ia melahirkan anak yang hidup, wa kana la ya'ishu laha walad, semua anak yang terlahir mati, meninggal. Maka ketika dia hamil kali tersebut, tafa biha iblis, maka datanglah kepadanya iblis. Wa qala, dan berkata iblis, la ya'ishu laka waladun hatta tusammi Abdul Harith, tidak akan hidup bagimu anak yang terlahir, artinya tidak akan selamat lahir dalam keadaan hidup anakmu hingga engkau namakan dia dengan Abdul Harith. Fasammathu, maka ketika lahir diberikan nama Abdul Harith, fa'asha, maka hidup anak itu, ya. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi, dan ini terjadi dengan wangsit dari syaitan dan perintahnya. Fa anzalallahu al-ayat, maka Allah turunkan padanya ayat. Wa samma hadhihi tasmiyah, maka kemudian Allah menamakan penamaan ini sebagai kesyirikan. Wa kana iblis tusammi bil Harith, dan adalah wa kana iblis tusamma bil Harith, dan adalah iblis itu, Harith itu adalah nama dari iblis, ya. Dan kisah ini adalah kitab Durrul Manthur, kitab Tafsir Ma'thur karya Imam Asy-Syuyuti wa ghairihi dan yang selainnya, ya. Baik, ada permasalahan yang penting kita ingatkan di sini, yaitu bahwa hadis yang disebutkan dari Samurah riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi ini hadis yang lemah. Syekh Al-Albani disebutkan dalam kitab Jami' As-Saghir dan beliau lemahkan hadis nomor 4769, ya. Hadis nomor 4769 beliau dhaifkan dalam Jami' As-Saghir, ya, hadis ini. Demikian pula Imam Az-Zahabi mengatakan hadisun munkar, dia hadis yang munkar,
Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan adanya 3 illah yang ada, 3 penyakit yang ada pada hadis ini, sehingga pendalilan dengan hadis ini kurang tepat, ya. Dan dalam cetakan kami ini, cetakan dari Ijarah, ya, Riasat Ijarah Al-Bu'th Al-Dunia wal-Iftar wal-Irsyad, dia diberikan catatan kaki di sini, ya, dari Ismail Al-Ansari, ya, juga disebutkan di sana tentang hakikat tafsir dari ayat yang 159 dari surah Al-A'raf, ya. Intinya adalah bahwa dalam awal ayat memang disebutkan tentang Nabi Adam dan Hawa di awal ayat, ya. Dan kemudian selanjutnya pada lanjutan ayat ini disebutkanlah tentang orang yang telah dianugerahkan Allah nikmat berupa anak yang saleh atau anak yang sehat, kemudian justru dengan itu ia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia ingat kepada Allah dalam kesempitannya, tapi ketika lapang telah dapatkan apa yang diinginkan, dilepaskan dari musibah yang mengancam, maka kemudian dia lupa kepada Allah dan berbuat syirik, ya. Disebutkan bahwa sesungguhnya yang benar yang dimaksud dalam bahagian orang yang tidak bersyukur tadi itu bukanlah Nabi Adam dan Hawa, ya. Dan di sana ada bentuk yang disebut dengan istilah al-iltifat, ya. Ada perbedaan topik, ya. Di atas disebutkan tentang Nabi Adam dan Hawa, yang berikutnya bukan, dari penyebutan sebahagian dari keturunan Nabi Adam yang berbuat seperti ini, ya. Dalam ta'liq disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam Rawdatul Muhibbin halaman 299, ya, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 2 orang yang menjadikan bagi Allah tandingan dalam apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, keduanya adalah al-musyrikuna min auladi Adam wa Hawa, orang-orang musyrik dari keturunan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa, ya. Kemudian beliau berkata, Ibnu Qayyim mengatakan, walau yultafatu ila ghairi dzalik, dan kita tidak boleh berpaling dengan melihat kepada penafsiran selain itu dari apa yang dikatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa mereka ini tidak memiliki anak yang hidup sebelumnya, sampai datang iblis kepada mereka dan mengatakan, jika engkau ingin hidup anak yang dilahirkan bagimu, maka namakanlah dia Abdul Haris, seperti riwayat yang tadi tersebutkan dari riwayat Samurah. Kata beliau, janganlah diperhatikan hal itu, ya. Dan Syekh Al-Albani juga telah melemahkan hadis ini dalam silsilah dhaifah nomor 342, ya. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taysir Karimur Rahman, ya. Kata beliau, sahih anna al-ayata fi al-intiqal min an-naw' ila al-jins, ya, bahwa yang benar dalam ayat ini, surah Al-A'raf tadi 29, di dalamnya ada bentuk intiqal, perpindahan topik, pemindahan bentuk, ya, dari dari apa, bentuk kepada jenis, ya, dari perkara besar kepada perkara yang lebih spesifik, ya. Awal kalam fi Adam, wahwa awal dari pembahasan adalah tentang Nabi Adam dan Hawa. Thumman taqala ila zikri, kemudian berpindah kepada penyebutan dari perbuatan sebahagian keturunan Nabi Adam dari kalangan orang-orang musyrik, ya. Jadi yang benar, meskipun dalam ta'liq yang diterbitkan oleh Syekh di sini, Syekh Ismail Ansari juga, atau yang ada dalam ta'liq sebenarnya dari Syekh Abdul Muslim Abbad, bahwa pendapat yang lain
lain mengatakan, itu pendapat al-tafsir, yaitu pendapat Imam Ibnu Jarir, ya, bahwa domirnya memang tetap kembali kepada Nabi Adam dan Hawa. Namun yang dimaksud dengan syirik di sini bukan syirik ibadah, tapi syirik dalam penamaan, dalam kategori syirkul alfaz, syirik lafal, ya, bukan syirik dalam ketaatan dan ibadah, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ya, yang diinginkan oleh Imam As-San'ani di sini, ya, adalah bahwa إذا كان المرائي الذي لم يقصد بعبادته إلا الطاعة إلا أنه أراد بهذه الطاعة طلب المنزلة يبدو شركا. Jika orang yang berbuat riya, yang mereka pada asalnya tidaklah menginginkan dengan ibadahnya kecuali ketaatan, ya, akan tetapi mereka menginginkan dengan ketaatan itu mencari kedudukan di hadapan manusia, ya, disebut perbuatan syirik. فكيف لمن يصرف العبادة لغير الله أصلا ويدعى التقرب والتوسل بها إلى الله. Bagaimana lagi dengan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah dari asalnya, meskipun ia mengaku hanya mendekatkan diri dan bertawassul dengan ibadah itu kepada Allah. Paham? Orang yang berbuat ibadah kepada Allah murni asalnya karena Allah, namun ia ingin mencari bonus yang lain. Apa itu? Dengan kehadiran Allah semua diri perhatikan, dilihat. Kalau begitu orang pun segan kepadanya, menghormatinya, memuliakannya. Kalau bermanziah, paham ya? Disebut dia syirik. Bagaimana lagi dengan orang yang memang pada asal ibadahnya itu dia telah palingkan kepada selain Allah, dia telah sembah selain Allah, bukan ketaatan kepada Allah, tapi ketaatan, ketundukan kepada yang dijadikan tandingan bagi Allah itu. Meskipun ia mengatakan, apa yang saya kerjakan ini tujuannya adalah pendekatan diri dan mengangkat perantara agar bisa sampai kepada Allah. Paham ya? Bukan kalau tidak disebut syirik? Tentu saja. Ya, maka ini yang beliau ingatkan dalam pasal ini, ya, sebagai penegasan. Jadi itu poinnya, ya. Sisi yang lain yang diingatkan di sini tentang riya. Bagaimana kita mengambil ibrah dari tahdir terhadap riya, dan bahwa riya ini disebut sebagai bentuk syirik, ya. Maka kalau begitu, ibadah kepada selain Allah yang bukan kepada Allah lebih pantas disebut sebagai kesyirikan siapapun yang diibadahi itu. Itu maksudnya di sini, ya. Baik, pasal berikutnya kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, kita masih pada pasal, dan dalam pasal inilah Syekh kemudian mulai membahas syubhat dari orang-orang musyrik satu persatu, ya, sampai 16 syubhat yang beliau sebutkan. Nah, ada pertanyaan mungkin dari ikhwah seputar apa yang telah kita sampaikan ini? Sholat wajib atau sholat yang dikerjakan
kemudian bercampur padanya riya, apakah sah? Ya, atau tidak sah sehingga harus diulang? Imam Al-Hambali dalam Ilmu Al-Hikam menyebutkan tentang dalam syarah hadis niyah, Inna ma'awad bin niyah, tentang keadaan-keadaan yang ada dalam ibadah seseorang kaitannya dengan riya. Ya, maka jika suatu amalan itu adalah amal yang satu kesatuan, yang kemudian masuk ke dalamnya riya, ya, maka riya ini bisa merusak apa yang keseluruhan amalan itu. Ya, tapi jika amal itu adalah amal yang terbagi dalam, ya, bahagian-bahagian, kalau misalnya sholat, ya, adapun yang kedua misalnya bacaan Quran, ya, yang membaca 5 ayat Al-Quran dengan ikhlas, tapi kemudian ketika dia melanjutkan ayat yang ke-6 dan ke-7, beberapa orang hadir dan mulai timbul rasa riya dalam dirinya, maka riya membatalkan apa yang ada pada perkara riya tadi dan tidak merusak yang sebelumnya. Ya, ini tentang keadaan riya ditinjau dari sisi amalan itu, apakah dia satu amalan, satu kesatuan, amalan yang satu kesatuan, atau amalan yang terdiri dari beberapa amalan-amalan yang masing-masing bisa memiliki kedudukan dan pahala. Ya, adapun keadaan riya itu sendiri apakah membatalkan secara mutlak amalan itu, maka beliau menyebutkan jika asal dari amal itu memang di atas riya, maka ini membatalkannya. Adapun jika asal amalan itu adalah taat kepada Allah, ya, kemudian dakhala alaihi riya, masuk padanya riya, maka dilihat jika ketika dia sholat kemudian riya itu datang, ya, mastar riya sadafa'ahu, dan dia tolak riya tersebut, dia berusaha untuk meluruskannya dan sebagainya, maka sah dengannya sholat dan tidak batal. Ya, mastar salama'ahu, adapun kalau dia biarkan riya itu terus sampai akhir, maka itu bisa membatalkan amalannya, maka itu membatalkan amalannya. Ya, maka seseorang memperhatikan keadaan ini, ya, dan sesungguhnya kita mengetahui perkara hati perkara yang berat, ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'al syai'an asyad 'alai min niyyati, tidak aku membuat sesuatu yang lebih berat selain daripada niatku, ya. Dan bahwa sesungguhnya seseorang menjaga betul untuk tidak muncul perkara ini, tetapi kan susah menjaga hati itu, ya, ya. Dan Allah yang Maha Pemurah, ya, telah menegaskan dalam ayatnya yang mulia, di mana sebelumnya turun ayat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab dan menghitung dengan apa yang ada dalam hati manusia, ya. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, hanyalah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jika kalian menampakkan, ya, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghitung kalian dengannya. Ketika turun ayat ini, maka terasa berat hal ini bagi para sahabat. Akan dihisab dengan semua apa yang ada dalam hati kita, dan hati ini susah diatur, ya. Sampai kemudian turun kelanjutan ayat, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Sampai kemudian selanjutnya, ya,
la yukallifullahu nafsan illa usaha dan seterusnya ya. Maka dengan itu datanglah keringanan, dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, innallaha tajawaza amma harasat bihi anfusuhum ma lam tatakallam aw ta'mal. Bahwa Allah mengampuni apa yang terbisikkan dalam hati mereka selama tidak diucapkan dan tidak diamalkan. Ya. Maka dalam hal ini, jika riya tadi muncul dan kemudian ditepis, ya, maka seorang tetaplah sah ibadahnya, ya, dan tidaklah riya membatalkannya. Tapi kalau dia biarkan